Halo anak-anak kelas 4, bertemu lagi dengan Bu Titit dalam video pembelajaran kali ini. Ya, dalam video pembelajaran kali ini, Bu Titit akan menjelaskan materi tentang apa? Nah, bersyukur sebagai perempuan dan laki-laki. Oke, kita lihat ini ada beberapa kumpulan anak laki-laki dan perempuan gitu ya. Mereka terlihat bergembira bersama gitu, terlihat akrab dan rukun. Oke. Nah, sebelum kita masuk pada inti-inti dari pengajaran sedikit, kita perlu mengingat kembali bahwa awal mulanya itu manusia laki-laki diciptakan oleh Tuhan gitu ya. Jadi Tuhan menciptakan dari segumpal tanah ya, di mana manusia pertama Adam. Lalu Adam karena dia merasa sendiri, dia butuh teman, Tuhan menyuruhnya tidur dan mengambil tulang rusuknya sehingga terciptalah Hawa gitu ya. Nah, Hawa kemudian mendampingi Adam. Ini mereka berkuasa gitu ya atas segala yang diciptakan Tuhan. Sehingga pada akhirnya apa? Tuhan itu memberikan sabdanya gitu ya, memberikan nasihat, memberikan perintah kepada Adam dan Hawa. Nah, ini tertulis dalam kitab Kejadian ya, kisah penciptaan manusia dan nasihat-nasihat Tuhan kepada Adam dan Hawa itu tertulis dalam kitab Kejadian. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambarnya, Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka lalu berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan segala binatang yang merayap di bumi. Oke, jadi ini bagaimana Tuhan itu memberikan firman-Nya kepada Adam dan Hawa agar mereka berkembang gitu ya, beranak cucu banyak. Dan pada akhirnya mereka punya tanggung jawab untuk apa? Untuk merawat ciptaan Tuhan gitu ya. Ada ikan, burung-burung di udara dan segala binatang yang merayap di bumi. Bagaimana sih Allah tadi menciptakan manusia laki-laki dan perempuan tadi? Ini bukan ya, bisa-bisa soal caranya. Caranya adalah dia menciptakan melalui segumpal tanah dan dari tulang rusuk Adam gitu ya. Tapi yang lebih penting adalah Allah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan itu secitra dengan Allah atau segambar dengan Allah. Yang artinya apa? Berarti manusia itu mewarisi sifat-sifat Allah ya. Sifat Allah yang bagaimana? Kita laki-laki dan perempuan itu sama-sama punya sikap misalkan saling mengasihi, bertanggung jawab, terus sikap yang pengampun. Nah, itu diwariskan, sikap-sikap manusia seperti itu diwariskan kepada manusia gitu ya. Apa yang dikatakan Allah atau apa yang Allah katakan kepada manusia ciptaannya itu? Jadi berkata apa? Bahwa manusia harus bertanggung jawab apa tadi? Menjaga dan melestarikan semua ciptaan Tuhan ya. Lalu bagaimana sikap kita sebagai laki-laki atau sebagai perempuan menurut sabda Allah tadi ya? Kita mau bagaimana ketika kita diciptakan oleh Tuhan sebagai laki-laki dan atau sebagai seorang perempuan gitu ya, tentunya sikapnya harus mau saling melengkapi misal saling menghargai pastinya ya, karena laki-laki dan perempuan memang berbeda tapi mereka tujuannya adalah untuk saling melengkapi. Nah, seperti ini kita baca rangkumannya ya. Laki-laki dan perempuan diciptakan Tuhan secara istimewa karena ia sebagai citra atau gambar Allah. Oke, laki-laki dan perempuan diciptakan sebagai citra atau gambar Allah. Nah, seperti ya maksudnya citra atau gambar Allah itu berarti memang laki-laki dan perempuan itu mewarisi sifat-sifat Allah ya, serupa dengan Allah karena mewarisi sifat-sifatnya. Lalu laki-laki dan perempuan adalah sama-sama mewarisi
gambar Allah atau sebagai gambar Allah, laki-laki dan perempuan itu mewarisi sifat-sifat Allah yang mampu mengasihi, berbuat baik, bertanggung jawab dan sebagainya, gitu ya. Selanjutnya, dalam kitab suci, kisah penciptaan manusia itu tertulis dalam kitab Kejadian. Oke, diingat ya. Berarti kisah penciptaan Adam dan Hawa itu tertulis di kitab Kejadian. Lalu, kitab Kejadian sendiri yang mengisahkan penciptaan manusia itu menceritakan tentang apa? Yaitu tentang bagaimana manusia pertama. Halo anak-anak kelas 4, bertemu lagi dengan Bu Pipit dalam video pembelajaran kali ini ya. Oke, dalam video pembelajaran kali ini, Bu Pipit akan membahas materi tentang bersyukur sebagai perempuan dan laki-laki. Apakah anak-anak sudah bersyukur gitu ya? Ketika kalian diciptakan atau dilahirkan sebagai seorang laki-laki atau sebagai seorang perempuan. Sebelum kita masuk pada inti materi, kita ingat juga bahwa pada awalnya manusia itu diciptakan oleh Tuhan dari segumpal tanah ya. Adam diciptakan Tuhan dari segumpal tanah, di mana kemudian Adam merasa sendiri itu, maka dia perlu teman. Teman hingga Allah menciptakan seorang temannya dari tulang rusuknya, jadi disuruh tidur gitu ya. Dan terciptalah teman Adam yaitu Hawa. Oke, Adam dan Hawa ini punya tugas kemudian untuk apa? Untuk menjaga, ya, menjaga kelestarian alam ciptaan Tuhan di Taman Eden ini. Maka Allah pun kemudian berfirman kepada mereka, ya, ini kisah penciptaan ini dapat dibaca dalam kitab Kejadian, di kitab suci itu ada di kitab Kejadian. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakan ya laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan segala binatang yang merayap di bumi. Oke, ini jadi firman Tuhan kepada yang dituliskan dalam kitab Kejadian gitu. Lalu bagaimana Allah tadi itu menciptakan manusia laki-laki dan perempuan ya? Kalau caranya memang diciptakan dari segumpal tanah dan dari tulang rusuk Adam kalau diciptakan Allah. Tetapi yang terpenting adalah manusia diciptakan oleh Allah ya, baik laki-laki atau perempuan itu diciptakan oleh Allah secitra dengan Allah atau segambar dengan Allah. Yang artinya apa? Berarti manusia itu memang mewarisi sifat-sifat Allah. Allah punya sikap pengampun, punya sikap bertanggung jawab, maka manusia juga punya sikap seperti itu ya. Lalu apa yang Allah katakan kepada manusia ciptaannya itu? Apa yang dikatakan Allah tadi dalam firman-Nya tadi? Bahwa apa? Manusia itu harus bertanggung jawab untuk apa? Memang menguasai gitu ya, menguasai segala alam dan lingkungan, baik hewan dan tumbuhannya itu dikuasai. Tapi juga memang harus punya tanggung jawab untuk menjaga dan melestarikannya. Dan bagaimana sikap kita sebagai laki-laki atau sebagai perempuan menurut sabda Allah tadi? Bagaimana ketika kita diciptakan atau dilahirkan sebagai seorang laki-laki atau kita diciptakan sebagai seorang perempuan? Yang pasti kita harus punya sikap saling melengkapi gitu ya, antara laki-laki dan perempuan saling melengkapi. Antar kemampuan yang dimiliki oleh laki-laki dan perempuan itu digunakan agar bisa saling melengkapi, bukan saling merendahkan ya. Lalu kita masuk rangkuman. Jadi laki-laki dan perempuan diciptakan Tuhan secara istimewa karena ia sebagai citra atau gambar Allah ya. Kita istimewa loh ya karena sebagai citra atau gambar Allah. Tidak sama seperti hewan dan tumbuhan yang mereka tidak diwarisi dengan sifat-sifat Allah. Kalau manusia diwarisi sifat-sifat Allah maka dikatakan sebagai citra atau gambar Allah. Laki-laki dan perempuan adalah sama-sama mewarisi gambar Allah ya. Sebagai gambar Allah, laki-laki dan perempuan mewarisi sifat-sifat Allah yang mampu mengasihi, berbuat baik, bertanggung jawab, dan sebagainya. Itu yang diwariskan Allah kepada kita. Maka dalam kitab suci, kisah penciptaan manusia,
tertulis tadi dalam kitab apa? Kitab Kejadian ya. Kitab Penciptaan itu ada di kitab Kejadian. Dan dalam kitab Kejadian yang khususnya tadi menceritakan apa? Adam dan Hawa tadi, ya dalam kitab Kejadian ayat 1, 26 sampai 20, pasal 26 sampai 28 menceritakan apa? Bagaimana manusia pertama, manusia laki-laki Adam dan temannya perempuan Hawa diciptakan dan ditempatkan di Taman Eden. Mereka punya tanggung jawab tadi menjaga Taman Eden. Lalu yang dikatakan Allah kepada manusia ciptaannya adalah manusia harus bertanggung jawab untuk memelihara dan merawat ciptaan Allah. Maka kita walaupun laki-laki atau perempuan punya tanggung jawab yang sama ya untuk menjaga dan merawat ciptaan Allah itu. Dan sikap kita sebagai laki-laki atau perempuan ciptaan Allah bagaimana sikapnya? Sikapnya mau bertanggung jawab memelihara dan merawat ciptaan Allah. Oke ya. Mau bertanggung jawab dan memelihara ciptaan Allah. Nah, ini semua laki-laki dan perempuan sikapnya seperti ini. Terus mau menghargai dan mensyukuri keunikan diri dan kemampuan yang telah diberikan oleh Tuhan. Oke, ini juga penting. Ketika kita sebagai seorang laki-laki atau kalian anak perempuan gitu ya, pasti kemampuannya kan nggak sama satu dengan yang lain. Oh, yang saya ini suka futsal, yang perempuan saya suka masak misalkan. Yaitu kita syukuri keunikan diri kita dan juga kemampuan yang sudah ada dalam diri kita tuh memang harus kita syukuri dan kita kembangkan gitu ya agar berguna dan bisa untuk saling melengkapi. Nah, lalu tujuan Allah menciptakan laki-laki dan perempuan secara berbeda tujuannya apa? Jadi nggak semua laki-laki dan perempuan itu diberi kemampuan yang sama, diberi badan yang sama gitu enggak ya, tapi diciptakan secara berbeda. Tujuannya untuk apa? Agar manusia dapat saling melengkapi. Jadi bisa saling membantu dengan kemampuan yang dimiliki masing-masing itu bisa saling melengkapi. Saling menghargai pasti ya, tidak ada yang saling merendahkan, saling menghargai. Saling membantu satu sama lain. Oke. Anak-anak jadi ketika mungkin lihat temannya perempuan susah dibantu atau sebaliknya ada lihat teman laki-laki susah juga dibantu. Jadi tidak ada yang merasa saling merendahkan atau memojokkan atau bahkan membuli gitu ya. Tidak. Oke. Dan kita harus bersyukur kepada Tuhan yang telah menciptakan kita sebagai laki-laki atau sebagai perempuan menurut citra atau gambar Allah. Harus disyukuri, jangan mengeluh kenapa saya dilahirkan sebagai laki-laki, kenapa sih saya dilahirkan sebagai seorang perempuan, tidak ya. Karena kalian laki-laki atau perempuan punya kedudukan yang sama di mata Tuhan. Karena tadi apa? Kita diciptakan secitra atau segambar dengan Allah sendiri. Oke, dan pada akhirnya kita harus bisa saling melengkapi, menghargai, dan saling membantu satu sama lain. Oke, seperti itu ya anak-anak. Semoga video pembelajaran kali ini bisa berguna untuk kalian belajar dan semangat selalu, tetap jaga kesehatan. Tuhan memberkati.